Isman Opinion. Mitra bisnis Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia meminta pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 11% yang rencananya mulai berlaku bulan depan. Menurut asosiasi, saat ini harga-harga sudah melonjak tinggi dan jika PPN tetap dinaikkan, dikhawatirkan makin menggerus daya beli masyarakat. Apa komentar Anda? Menurut Anda, apakah kenaikan PPN menjadi 11% ini sebaiknya ditunda? Apa alasannya? Silakan mitra bisnis berikan pendapat Anda di 633-9160, 633-9160. Ya, kalau menurut saya sama seperti asosiasi, permintaan asosiasi, sebaiknya ini ditunda dulu sampai dengan akhir tahun. Jadi ada sosialisasi yang menyeluruh dan pengkajian yang lebih dalam. Kalau kita lihat, kalau April naik, maka akan jadi beberapa double effect, di mana kalau sebelum Lebaran atau pada bulan Ramadan itu kan harga-harga naik. Tanpa kenaikan PPN pun harga-harga akan menggila. Nah, ditambah lagi dengan kenaikan PPN, maka akan terjadi double effect. Nah, ini tentu membuat kita masyarakat kecil ini jadi mahal hidup di Indonesia. Nah, yang kedua, masukan juga dari masyarakat bahwa pemerintah juga harus melihat, jangan sampai harga-harga ini naik bukan hanya karena PPN, tapi juga karena spekulan-spekulan yang ingin memperbaiki keuntungan. Mereka menggunakan pretext perang Rusia, Ukraina lah, PPN lah, tapi sebenarnya mengambil keuntungan dalam keruwetan ini. Tetapi PPN itu tadi supaya jangan double effect dengan Ramadan, dengan Lebaran, kenaikannya akhirnya harga-harga jadi tidak terjangkau untuk hidup sehari-hari. Terima kasih. Ya, ini saya ada baca berita harga Istana Negara baru sampai 2T. Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang seorang arsitek saja bilang tidak masuk akal. Semua yang dipakai pemimpin kita untuk bangun istana barunya itu jelas-jelas uang rakyat. Dan sekarang kita lihat dengan mata dan kepala yang bersih dan jujur bahwa hampir semua kebutuhan pokok rakyat meningkat tinggi. Dan sekarang kebutuhan rakyat mau dibebankan pajak-pajak lagi. Coba pikir itu, apa masuk akal ya? Demi kepentingan aji mumpung pemimpin kita dan kroni-kroninya. Terima kasih. Sebenarnya kalau saya lihat ya, pemerintah kita itu kurang bijak ya. Sebenarnya harusnya semakin lama itu pajak itu semakin berkurang, bukan bertambah gitu. Kayaknya saking nggak kreatifnya dan nggak bisa nyari uang dihambur-hambur, ngebangun apa sembarangan, serampangan gitu ya. Banyak infrastruktur yang dibangun nggak kepakai, kayak bandara pajak, hambur-hambur uang gitu. Itu saya lihat ya, kayak kereta apa tuh, KRL yang di Kelapa Gading Rawamangun itu buat gaji satpamnya aja nggak cukup itu dari uang penumpang, kan keterlaluan kan. Jadi nggak bisa ngitung. Orang kayak bikin usaha tapi nggak pernah ngitung cash flow gitu kan. Akibatnya apa? Rakyat diperas kan. Pajak itu kayak meres rakyat, kasihan gitu. Tolonglah pemerintah, pajak itu harusnya berkurang bukan bertambah. Ya, terkesannya seperti itu. Terus isunya apa ini, kejar target untuk pembangunan ibu kota baru. Terus juga apakah pemerintah sejauh ini ya memang kita tahu pasti defisit ya. Tapi kondisi yang sekarang juga kurang bijaknya. Kita bisa lihat adalah harusnya jangan disamaratakan untuk di semua industri ya. Mungkin di saat ini, di saat pandemi ada beberapa industri-industri yang mengalami kemajuan, misalnya telekomunikasi ataupun obat-obatan, farmasi. Mungkin itu sektor-sektor yang mungkin bisa mereka ada profit bisa. Tapi kalau yang sektornya misalnya pariwisata ataupun yang lainnya yang memang terkena dampak seperti pandemi begini, ditambah lagi harus naikin 1%, efeknya kan kemana-mana gitu loh. Ya, jadi kesannya itu adalah menutup di sini, buka di sana. Jadi kayak apa ya? Bukan kalau mau longgarin lah. Jangan masih ada yang ditekan-tekan, dihambat begitu. Longgarin dulu sampai semua kondisinya benar-benar baik, sudah normal. Boleh deh dipungut-pungutin sebagai kondisi kompensasi selama kerugian pemerintah di masa pandemi ini. Begitu. Iya, saya kira belum waktunya ya. Benar tadi narasumber sebelumnya memberikan masukan itu harusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Ini rakyat ini kan sudah
akan menghadapi masa menjelang Lebaran, masa menjelang Ramadan ya. Ini semua membutuhkan banyak biaya. Kalau ditambah dengan kenaikan-kenaikan yang tentunya berafiliasi dengan diksi yang sebenarnya diterangkan itu tidak harus naik pada saat ini di mana pandemi belum selesai. Tenaga kerja banyak yang nganggur, pariwisata seperti tadi juga dijelaskan tidak akan berkembang secara cepat. Sementara kebutuhan pokok akan melambung, ya ini akan berakibat fatal. Karena kenaikan PPN 11% itu akan menambah jumlah produksi. Pengusaha sesungguhnya tidak akan mau rugi. Dia akan menambahkan presentasi itu ke jenis barang yang akan diproduksinya, sehingga dampaknya pun kena ke rakyat banyak. Jadi publik umum yang menerima kenyataan seperti itu. Jadi saya kira otoritas pemerintah pusat untuk kembali memikirkan ulang, jangan terlalu memaksakan kehendak, karena kenaikan ini akan berakibat cukup serius di tengah-tengah masyarakat, cukup masif di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Saya kira demikian. Ya menurut saya jangan dikira 1% itu kecil. 1% misalnya dari kendaraan. Ntar kalau rusak beli spare part kena juga 1%. Ntar jadi banyak faktor 1% gitu, akhirnya ya produsen itu naikin nggak 1%. Dia bisa naikin lebih dari 1% gitu loh. Belum lagi yang lain kalau naik entah ikut naik juga. Jadi maksud saya itu belum loh. Misalnya dia pertama kali bilang 1%, ntar berapa bulan atau setahun kemudian naik lagi 1%. Jadi jangan anggap 1% itu kecil gitu. Terima kasih. Saya pikir PPN ini hampir mustahil untuk ditunda. Kenapa? Karena sebetulnya PPN ini kelihatannya semacam iuran wajib yang dipungut 1% dari rakyat atas transaksi untuk membiayai IKN. Kalau IKN nggak dibangun buru-buru, nanti keburu ganti presiden, batal deh ibu kotanya. Jadi kelihatannya memang ini programnya supaya rakyat disuruh rame-rame urunan. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya PPN dinaikkan jadi 11% ataupun 12% sebenarnya nggak ada masalah. Ya, kurang berpengaruh lah. Jadi para produsen itu jangan terlalu, atau pada retail itu jangan terlalu dimanjakan. Naik 1%, 2% nggak ada masalah kok. Kita ambil contoh negara-negara yang baru merdeka seperti Timur Leste. Kalau kenaikan 1-2% tidak ada yang ribut, Jadi membiasakanlah kita menerima kebijakan pemerintah. Karena kita percayalah pemerintah tidak akan berbuat hal-hal yang sangat-sangat merugikan rakyatnya. Itulah menurut pendapat saya. Jadi kita jangan terlalu manja, ya. Biasa aja tuh. Ikuti aja. Makasih. 1% itu juga berarti bagi orang yang pendapatannya tuh berkurang. Itu perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Kejahatan tuh di mana-mana meningkat. Pemerintah tidak merugikan rakyat, tetapi yang menjabat di pemerintah itu korupsi banyak sita, dimiskinkan, dimasukin ke kas negara dong. Jadi nggak sampai membebani rakyat. Ya menurut saya ditunda saja dulu gitu aja, dikarenakan juga kan harga pada naik ya. Karena kenaikan harga juga kan memicu sebenarnya secara pajak juga kan pemerintah diuntungkan. Ya, kalau umpamanya contoh harga daging yang biasanya hanya di 80 sampai 90 ribu, sekarang umpamanya udah 120, merangkak lagi 160. Secara PPN 10% aja kan berbeda ya, secara uangnya. Menurut saya sih sebaiknya ditangguhkan dulu. Terima kasih. Saya menempatkan diri sebagai konsumen, tentunya saya ada sedikit keberatan. Tetapi kalau saya berusaha menempatkan diri sebagai warga negara yang baik, saya tahu bahwa pemerintah sedang butuh uang untuk pembangunan dan mengatasi tantangan pandemik ini yang segera menjadi endemik katanya. Jadi kenapa saya gamang seperti ini? Karena setahu saya yang akan dinaikkan itu kan barang-barang tertentu yang masuk dalam kategori luxury goods, barang-barang mewah. Nah, jadi ya sudah cukup berbaik hati sih sebetulnya pemerintah kalau memperlakukannya secara selektif. Demikian. Terima kasih. Sudah tepat karena ya pemerintah
sedang membutuhkan dana tambahan untuk memperbaiki pasca pandemi ini menjadi endemi. Namun harusnya dilakukan pemberlakuan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, bahwa segmen-segmen yang terkena pajak kenaikan ini harus ada detail lagi. Jadi tidak semua ya industri dari UMKM mungkin ada yang terdampak. Jadi nilai-nilai yang pengusaha itu di bawah dari sudah ketentuan yang berlaku di pemerintah itu tidak semuanya diberlakukan 11%. Jadi itu jadi adil juga, jadi tidak dirasakan rakyat kecil. Saya rasa itu. Terima kasih. Pemerintah ini terlalu agresif ya. Jadi memang IKN misalnya, contoh IKN itu udah dari 2 tahun lalu sudah diwacanakan dan sudah langsung tetap dijalankan meskipun ada pandemi. Nah kalau memang kita berpikir oh iya pemerintah butuh uang, ini kan seperti analoginya kita kecilkan jadi sebuah keluarga. Satu keluarga kalau memang lagi kekurangan uang, yang dilakukan adalah berhemat, bukan malak, bukan cari pinjaman terus, tapi kita harus berhemat. Nah IKN ini kan memang diklaim bisa meningkatkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Nah kalau memang dasarnya pertumbuhan ekonomi kita bagus, harusnya pajaknya justru turun, bukan dinaikkan. Nah ini nyata berarti pertumbuhannya tidak baik, terus masih mau menggenjot pakai uang untuk buat bangun IKN yang mega proyek itu. Nah itu sebenarnya uang itu kalau dipakai dulu untuk menstabilkan perekonomian kita, jangan sampai harus naik pajak lagi di kondisi yang sudah susah ini, ya seharusnya sih bisa-bisa saja ditunda itu ya. Nah kalau menurut saya ini terus-terusan seperti ini, nanti tinggal tahun 2024 saat pergantian pemerintah, pemerintah barunya dapatnya laci kosong, isinya surat utang semua. Nah itu akan menjadi semakin rumit masalahnya. Seharusnya PPN ini ditunda dulu. Nah insentif pembelian mobil itu PPN-nya dihapus. Nah itu jangan. Masa rakyat kecil disuruh naikin PPN-nya, sedangkan yang mau beli mobil diturunkan PPN-nya. Jadi subsidinya ke situ justru makin kacau ini. Ya itu tadi saya baru lihat ya, itu 11% termasuk mungkin kena ya makanan dan minuman ya industrinya. Jadi itu bukan buat orang yang menengah ke atas aja yang kena gitu loh. Jadi ditambah situasi kan lagi perang, semuanya ikut naik. Ya menurut saya ya harus ditunda sih. Cuman jangan gini loh, programnya banyak. Ya korupsinya banyak juga, nggak ada duit. Akhirnya kita semua dikenain ini. Tambah pajaknya, ntar tambah pajak yang jenis baru lagi gitu loh. Jadi ini gimana ini? Oke, makasih. Kalau menurut saya sih ya lebih baik ditunda sih, karena dampaknya lumayan besar dan domino efeknya juga kemana-mana juga. Jadi kalau menurut saya ditunda dulu, tapi ya nanti kita lihat lagi gitu loh. Karena kalau misalnya ekonomi sudah membaik, sudah lebih stabil, itu pemerintah juga memang memerlukan dana untuk pembangunan berikutnya gitu loh. Jadi kalau menurut saya kalau untuk sekarang ditunda dulu lah 1 tahun atau 2 tahun lagi. Walaupun sekarang sudah masuk di undang-undangnya udah sudah disahkan ya, tapi kayaknya harusnya bisa aja lah. Oke, gitu aja, makasih. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.